Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'dah. Para pemirsa TVNU Sukoharjo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali dalam satu konten, satu tayangan, satu kajian yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan di dalam memakmurkan bulan Sya'ban atau bulan ruah dalam bahasa kita keseharian. Dan di dalam ini para ulama juga menyertakan doa Allahumma ghafir, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana faghfir lana dhunubana. Mudah-mudahan dengan tayangan kali ini kita semua mendapatkan berkah dari bulan yang agung, bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan selanjutnya di bulan Ramadan nanti. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin di bulan Rajab kita semua tahu bahwasanya bulan waktunya kita semua menanam kebaikan, menanam kemaslahatan. Dan di bulan ini, di bulan Sya'ban, waktunya kita ngopeni, waktunya kita niki ngerumat supaya amal-amal yang kemarin di bulan Rajab selalu dalam keadaan sehat walafiat, yang selanjutnya bisa kita panen di dalam bulan Ramadan nanti. Dan serta pula untuk yang memanen, untuk yang menyemai, dan untuk yang memelihara itu juga dalam keadaan sehat walafiat. Maka dari itu kita semua dituntut untuk selalu sehat badannya, sehat hatinya, sehat pola pikirnya. Di dalam satu kitab dibahas kita semua ini bisa mengambil satu kesehatan dari Al-Quran, atau bisa dikatakan berobat dengan Al-Quran. Dan baru-baru ini juga dikembangkan di dalam Nahdlatul Ulama dengan satu jam'iyah, ada satu praktisi atau satu kegiatan ruqyah yang mana di situ dikembangkan berobat dengan Al-Quran. Dari kalamullah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Di sini kemudian berkembang pemahaman bahwa kita semua ini secara zahir dan batin bisa sehat semuanya dengan Al-Qur'anul Karim. Tentu saja kita membacanya dengan tulus ikhlas, dengan hati yang jernih, dan juga kita semua dalam membaca tersebut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesembuhan dari apa yang kita baca tersebut. Tentunya juga dengan adab atau tata krama kita menghadap Al-Qur'anul Karim, karena Al-Quran tersebut adalah kalamullah, satu kalam yang sangat suci dan harus kita muliakan. Apabila kita dalam membacanya tidak memenuhi adab
tidak memenuhi tata keramanya, bisa-bisa malah menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka dengan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa TV NU yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asy-syifa'ul haqiqiyyu bil Qur'an huwa syifa'ul qulub. Kesembuhan yang hakiki dari Al-Qur'an yaitu sehatnya hati dari berbagai macam penyakit-penyakitnya hati. Ini bisa disembuhkan dengan Al-Qur'anul Karim. Dan tentu saja semua penyakit atau mungkin rasa sakit yang dirasakan oleh badan kita ini bersumber dari hati yang kotor, hati yang gelap, hati yang banyak permasalahan, jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menarik semua badan menjadi sakit. Maka dari itu, sebelum kita berobat, sebelum kita mencari kesembuhan ke sana kemari, mari kita mencari kesembuhan melalui Al-Qur'anul Karim dengan menyembuhkan hati-hati kita ini yang sedang sakit. Mungkin itu dirundung kebencian, mungkin itu dirundung kesepian, mungkin itu dirundung apalagi yang menyebabkan hati kita ini sepi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila hati kita ini sudah jernih, hati kita sudah Masya Allah bersih, tentu akan menarik seluruh tubuh ini menjadi bersih, menjadi sehat. Karena juga ada satu kalam yang mana di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah, yang mana apabila darah itu rusak akan menarik rusak seluruh tubuh kita. Tetapi apabila darah itu adalah baik, maka akan menjadikan sehat seluruh tubuh kita. Ketika ditanya apa itu, yaitu hati kita ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan menariknya lagi ada satu sejarah di zaman sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Di situ pernah dalam satu perjalanannya berhenti di suatu pedukuhan, dan di situ bekal habis, minta bantuan penduduk setempat untuk menyuguhkan sedikit rizkinya, sekedar bisa minum atau mungkin bisa mengisi perut di malam itu. Tetapi penduduk setempat menolak untuk nyuguh. Kalau dijumbuhkan dengan zaman sekarang mungkin takut karena pandemi, takut karena virus corona dan sebagainya. Di zaman tersebut, karena mungkin hatinya sedang sakit, penduduk setempat ini mengira yang hadir tersebut adalah kawanan-kawanan yang mungkin tidak perlu untuk disuguh dan lain sebagainya. Akhirnya dalam satu kejadian, kepala desa atau kepala dukuh di tempat tersebut terkena racun. Kalau tidak keliru itu racun kalajengking. Dan di situ tidak ada obat. Kemudian salah satu dari beberapa tokoh masyarakat menghampiri tamu, menghampiri rombongan sahabat tersebut dan meminta pertolongan. Adakah dari panjenengan ini yang bisa menyembuhkan kepala desa kami? Entah itu dengan ruqyahnya, dengan subuknya, atau mungkin dengan obat karena kepandaian daripada satu keahlian, yaitu tenaga medis. Akhirnya dari
sahabat tersebut menolak untuk mengobati kecuali dengan adanya ujroh atau mungkin diberi nama upah. Akhirnya penduduk tersebut itu mau memberikan upahnya, yaitu kambing. Setelah itu baru dibacakanlah Fatihah atas orang yang sedang sakit tersebut. Setelah itu disuwukke utawa dene dipun wastani napa, disemburkan sedikit ludah dan suwuk tersebut kepada yang sedang sakit ini. Dan seketika itu kepala desa yang sakit diberi kesembuhan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah sembuh diberikanlah ujrah atau upah. Tetapi pada saat itu sahabat kebingungan mau menerima atau tidak sebelum matur kalian Rasulullah SAW tentang kejadian tersebut. Setelah matur kalian Rasulullah banjur setelah itu Rasulullah SAW mengatakan pada sahabat, kok kamu tahu kalau Al-Quran itu bisa untuk meruqyah? Kok kamu tahu kalau Al-Quran itu bisa untuk menyembuhkan sakit? Yang ngono, kalau begitu tolong saya jadikan kali rombongan sambian karo rombongan kamu ini jadi satu, sehingga diambil dari segi ini bahwasanya Al-Quranul Karim yang bisa menemani kita dari dunia sampai akhirat, salah satunya manfaat yaitu untuk mencari kesembuhan, terutama untuk penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Selebihnya karena penyakit hati ini sudah bersih, akan bisa menarik untuk sehatnya tubuh kita yang mungkin bertahun-tahun tidak dirasa. Terdapat penyakit-penyakit yang bisa sembuh dengan bacaan Al-Quran. Dan jangan takut dan jangan sungkan, bacalah Al-Quran setiap hari, yang salah satu tujuan kita ini mencari kesembuhan dengan Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW melalui riwayat Dewi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Dewi Aisyah mengatakan di setiap malam menjelang tidur atau mau berangkat ke tempat tidur, Rasulullah SAW selalu membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu disebulkan ke dua telapak tangan beliau. Setelah itunya diusapkan ke seluruh tubuh Rasulullah SAW. Ini dilakukan setiap Rasulullah berangkat ke kamar tidur. Dan mudah-mudahan ini menjadikan solusi bagi kita sebelum kita ini mendapati ada satu penyakit-penyakit yang mungkin dirasa kronis. Marilah kita berbenah diri dengan bersehat-sehat dengan Al-Quranul Karim. Salah satu caranya yaitu setiap menjelang tidur bacalah Qul huwallahu ahad, al-mu'awwidhatain, diusapkan ke seluruh tubuh kita. Insyaallah ta'ala itu menjadikan lantaran wasilah bahwa kita ini sudah berobat dengan Al-Quranul Karim. Dan dengan keyakinan tersebut insyaallah ta'ala Allah akan memberikan kesehatan apa yang kita minta, yaitu sehat jasmani, sehat rohani, yang mana kemudian kita akan kembali kepada izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi mohon maaf, tetap di masa pandemi ini seluruh pemirsa TVNU saya harapkan patuhi protokol kesehatan yang dihimbaukan oleh pemerintah, yang salah satunya selalu memakai masker ketika keluar rumah.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.